dan sedikit sekali bukti-bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, lalu hanya Pak Ganjar, Pak Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Ya. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan rejim pemilu. Dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara-perkara itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, seluruhnya diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang dikemukakan lebih banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, ya, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari buku-buku yang barang tentu akan kami jawab, tapi juga akan dikonter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan-persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon 2 pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Otto Hasibuan sebagai Wakil Ketua Tim dan Pak Fahri Bahmid sebagai Wakil Ketua Tim untuk memberikan pendapat, kemudian yang lain-lain silakan juga. Terima kasih Pak Yusril. Saya ingin menyampaikan beberapa hal penting, bahwa selain yang sudah disampaikan oleh Pak Yusril tadi, saya ingin menambahkan bahwa sepanjang persidangan tadi yang dibahas di sana itu kelihatannya hanya soal demokrasi. Seakan-akan perkara ini perkara tentang demokrasi, sehingga ada kesan kalau ada yang menang maka demokrasi bagus, dan kalau ada yang kalah demokrasi tidak baik. Padahal ini perkara sengketa, ya, sengketa pilpres. Nama sengketa tentunya hal itulah yang harus dibicarakan, bukan tentang demokrasi, walaupun memang kita menginginkan negara demokrasi. Kedua, dalam rangka membicarakan demokrasi tadi, dari pihak pemohon 2 merujuk kepada putusan-putusan pengadilan yang ada negara-negara Kenya, Zimbabwe, dan juga Malawi. Terus terang aja saya sangat sedih, menyesalkan itu. Seakan-akan kita dituduh dengan pernyataan itu, seakan-akan negara kita ini lebih rendah daripada Malawi, Kenya, dan Zimbabwe. Yang seharusnya menurut saya justru negara Kenya, Zimbabwe yang harus mengikuti Indonesia tentang hukum.
karena saya meyakini hukum di negara kita itu lebih baik daripada mereka, bangsa Indonesia lebih baik dari mereka dalam segala hal. Sehingga kalau argumentasi hukum yang disampaikannya itu merujuk kepada undang-undang dan pengadilan yang ada negara yang menurut saya tidak lebih baik daripada Indonesia, itu keliru. Dan itu sungguh menyakitkan hati bangsa Indonesia karena menempatkan negara Indonesia di bawah daripada negara tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah pemohon kelihatannya memang memasakkan bahwa agar perkara ini menjadi kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi. Walaupun mereka mengakui, tadi dinyatakan di sana, benar ada pasal 475 Undang-Undang Pemilu yang mengatur bahwa kalau sengketa pilpres itu sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, tetapi kalau soal TSM itu ada di Bawaslu. Mereka mengakui, tapi mereka ingin membuat suatu terobosan, katanya meminta hakim membuat terobosan. Ini keliru, karena terobosan bisa diambil kalau tidak ada aturan yang berlaku. Seperti kasus dulu TSM tahun berapa? 2014, nggak ada aturan tentang TSM, sehingga mahkamah mengambil terobosan menciptakan adanya pelanggaran TSM itu. Nah sekarang TSM sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, jadi tidak ada lagi ruang bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengambil suatu terobosan yang bertentangan dengan undang-undang yang ada, sehingga kepatuhan kita, kepatuhan Mahkamah Konstitusi haruslah tetap dijaga agar patuh kepada undang-undang berlaku dan hukum acara yang sudah diatur di dalam undang-undang tersebut. Inilah yang perlu kita jaga dan kita jaga bersama. Jangan sampai undang-undang diatur untuk hanya memasarkan sesuatu. Kita tegakkan hukum dan keadilan. Terima kasih. Ini mungkin Pak Arif. Iya, terima kasih. Saya tambahkan beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Profesor Yusril dan Profesor Otto Hasibuan. Yang pertama, kami telah membaca secara cermat seluruh permohonan ini sebanyak 151 halaman. Sebagaimana tadi yang pokok-pokok pikirannya sudah disampaikan dalam persidangan ini, kami menemukan ada 4 hal penting yang sangat elementer dalam permohonan ini. Yang pertama, permohonan ini sebenarnya bercorak riset. Jadi sudah bagus dia itu satu produk riset, tapi salah forum. Tempatnya sebenarnya bukan dalam sengketa ini. Tempatnya itu nanti pada saat pembahasan di Badan Legislasi DPR RI untuk dalam rangka perbaikan hukum pemilu ke depan. Jadi nuansanya lebih kepada ius constitutum sebenarnya, bukan ius constituendum sebenarnya, bukan ius constitutum. Jadi itu tentang cita-cita hukum yang akan diatur dalam muatan materi peraturan perundang-undangan dalam rangka penyempurnaan undang-undang pemilu ke depan. Poin itu kami menganggap hal yang positif saja kalau nantinya permohonan ini mau dibawa ke sana ke DPR untuk pembahasan penyempurnaan undang-undang pemilu ke depan. Itu yang pertama. Jadi karena dengan dasar itu akhirnya permohonan ini terkesan sangat-sangat dipaksakan mencari rujukan teoritik maupun justifikasi dengan cara mencari putusan peradilan atau lembaga Mahkamah Konstitusi dalam bentuk jurisprudensi dan seterusnya, tapi sangat sulit. Yang kedua, dalam permohonan tadi petitumnya itu sebenarnya bagi kami sesuatu yang sangat janggal dan tidak lazim, karena petitum itu mengandung muatan yang sangat agitatif. Kalau kita membaca hati-hati petitum itu dimintakan pemohon mengharapkan mendapatkan 5 orang hakim konstitusi saja untuk memutus dan menciptakan sejarah baru dalam persoalan peradaban peradilan ini. Jadi sebenarnya ada upaya pembelahan hakim konstitusi yang berjumlah 8 orang. Mereka berkepentingan untuk mendapatkan 5 orang. Dan itu sebenarnya sesuatu yang sangat tidak lazim dalam satu permohonan. Idealnya memohonkan saja persoalan dinamika yang terjadi di internal hakim konstitusi biarlah itu dibahas dalam RPH. Tetapi tidak perlu kami sebagai pemohon sebagai trigger mencoba untuk memframing agar membutuhkan cukup 5 orang hakim konstitusi untuk membuat terobosan penting dalam persoalan ketatanegaraan ini. Yang ketiga, tadi seperti disampaikan, ada isu besar yang mereka kembangkan bahwa ada kekosongan hukum terkait dengan persoalan pemilu ini karena sepertinya tidak diatur tentang nepotisme. Karena nepotisme merupakan akar dari seluruh persoalan kecurangan. Dia menjadi posisi marifikasi daripada seluruh persoalan-persoalan yang mereka dalilkan. Bagi kami itu keliru. Karena kenapa? Persoalan bansos, persoalan kebijakan pemerintahan
apapun itu telah diatur dan diantisipasi dalam undang-undang pemilu. Bahkan bisa dipidana kalau andaikan satu keputusan yang dibuat oleh pejabat negara, penyelenggara pemerintahan itu yang menguntungkan pihak lain atau merugikan pihak lain itu dapat dipidana. Jadi sebenarnya undang-undang pemilu itu sudah mengantisipasi soal-soal seperti legal issue yang mereka angkat dalam permohonan ini. Jadi sangat mengada-ngada dan terkesan dipaksakan untuk mencari justifikasi yuridisnya. Makanya banyak teori-teori yang diimpor. Ya, banyak teori-teori yang diimpor dari beberapa negara, 3 negara setidaknya, ada Austria, ada Belarusia dan segala macam, untuk menjustifikasi agar membenarkan Mahkamah Konstitusi keluar dari pakem konstitusionalnya untuk menciptakan terobosan hukum yang seperti diinginkan oleh para pemohon ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Baik, sudah cukup. Ada yang mau tanya barangkali? Iya, silakan. Nah. Ya, itu dia tadi pemirsa pernyataan yang disampaikan oleh tim pembela hukum dari kubu 02 usai kemudian mendengarkan permohonan yang disampaikan oleh kubu 03 dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Dan pernyataan tadi sekaligus menutup Breaking News TV One, saya mengucapkan terima kasih juga untuk Bang Abdul Khair sudah menemani dari siang tadi. Nanti kita pantau ya Bang bagaimana jalannya persidangan sampai nanti putusan di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Bang, selamat siang. Dan pemirsa Breaking News TV One sampai di sini dulu. Saat lagi Anda dapat menyaksikan program TV One lainnya. Apa kabar Indonesia Siang? Saya Vena Kintan pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.